pajak daerah Jawa Tengah dari pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Pekalongan tahun 2024 ini mencapai 53 miliar rupiah atau sekitar 80% dari target yang ditetapkan 66 miliar rupiah. Dan seperti disampaikan oleh Ngakmi, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pajak motor ini, pihaknya melakukan penagihan langsung door-to-door kepada wajib pajak. Dan pada program ini, pihaknya mengandeng pemerintah kota dan kabupaten Pekalongan serta berharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Dan di informasi selanjutnya tadi Yayasan Gelendeng Bo Antian ini kembali menggelar acara pintu dalam street fair di Jalan Belimbing sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Dewa Pertanian pada bulan Februari mendatang. Nah, acara ini seperti yang dikatakan oleh Wisnu dapat menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk menunjukkan produk dan jasa mereka serta memperoleh dukungan antar warga melalui kegiatan perayaan bersama. Ya, 4 informasi lokal sudah kami sampaikan kepada Anda, dan kali ini satu informasi lifestyle untuk Anda. Ya, ada nggak ya Anda pernah berpikir mengapa manusia menciptakan uang dan sejak kapan manusia mengenal konsep pembayaran bernama uang? Ya, jika uang bukan satu-satunya alat pembayaran, lalu mengapa manusia menciptakan uang? Lalu bagaimana sejarahnya? Nah, ini dia. Seperti dikutip dari kompas.com, sebagaimana diterangkan dalam buku Mengenal Seluk-beluk Uang yang diterbitkan pada tahun 2010, ditulis oleh Gary Ahmadi. Uang yang dikenal saat ini lahir melalui proses panjang yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh nenek moyang kita dulu. Nah, perkembangan uang dari zaman dulu sampai sekarang ini telah melampaui 5 tahap, yaitu tahap sebelum barter, tahap barter, uang barang, uang logam, sampai uang kertas. Nah, kembali ke pertanyaan awal, mengapa manusia menciptakan uang? Dalam buku Pengantar Bisnis Modern yang ditulis oleh Muhammad Ali Imron, terbit pada tahun 2021, disebutkan di sana uang diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan dalam perekonomian. Nah, menurut ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar-menukar yang dapat diterima secara umum. Tidak hanya itu, manusia menciptakan uang karena uang dinilai praktis sebagai alat tukar ketimbang barter. Secara garis besar, uang terdiri atas 2 macam. Pertama, uang kartal, kedua, uang giral. Nah, uang kartal ini adalah uang alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sementara uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya melalui cek. Nah, sejarah uang sendiri, kawan, ternyata tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan. Lalu kita pun bertanya-tanya, kapan ya manusia mulai mengenal konsep uang? Nah, ini nih sejarahnya. Konsep uang diawali oleh sistem barter. Nah, sistem barter ini muncul pada zaman Neolitikum atau masa bercocok tanam. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa sistem ini digunakan oleh penduduk Mesopotamia pada tahun 6000 sebelum Masehi. Sistem barter kemudian diadopsi oleh masyarakat Venesia, di mana orang yang terlibat dalam transaksi ini harus saling bersepakat. Dan sistem ini turut membuat manusia pada zaman dulu lebih berhati-hati dalam menginginkan suatu barang. Ada baiknya juga ya. Nah, hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang baik. Dan asal-usul terciptanya uang dalam kehidupan manusia ini masih belum dapat dipastikan dan terus menjadi perdebatan para ahli. Beberapa catatan sejarah menyebutkan uang pertama kali digunakan oleh orang-orang dari kerajaan Lydia. Nah, bangsa Lydia ini dipercaya pernah tinggal di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Turki dan menggunakan uang sebagai alat tukar pada sekitar 1000 sebelum Masehi, tahun 1000 sebelum Masehi. Namun, ada versi lain yang mengatakan bahwa uang pertama kali ditemukan dan digunakan manusia sekitar 6000 tahun lalu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya muncul uang
komoditas, yaitu uang yang nilainya berasal dari komoditas yang membuatnya. Nah, uang komoditas ini terdiri atas benda-benda yang memiliki nilai atau kegunaan seperti emas, perak, tembaga, garam, merica, teh, kerang, permen, dan benda-benda lainnya. Nah, meski juga belum dapat dipastikan kemunculannya, tetapi ada yang mengatakan bahwa uang komoditas sudah digunakan sejak tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi, ketika emas menjadi bentuk uang yang umum digunakan. Nah, menurut sejarah, uang logam ini sudah mulai digunakan sejak lebih dari 2000 sebelum Masehi. Namun standarisasi dan sertifikasinya baru dilakukan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, beberapa sejarawan menyebutkan uang logam kala itu terbuat dari campuran alami emas dan perak. Untuk penggunaannya, uang logam ini dapat dilihat dari berat dan kualitasnya. Nah, jika masih dalam kondisi baik dengan berat yang sesuai, maka nilainya juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, sering berjalannya waktu, uang logam tidak dinilai dari berat dan kualitasnya lagi, tetapi sesuai ketetapan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, uang kertas pertama kali dikembangkan pada era dinasti Tang di Cina pada abad ke-7. Sejak itu penggunaan uang kertas mulai tersebar hingga ke seluruh kekaisaran Mongol atau dinasti Yuan di Cina. Dan setelah berkembang di Asia, penggunaan uang kertas ini juga mulai marak di Eropa, dan terutama saat Marco Polo mulai mengenalkannya di sana selama abad ke-13 Masehi. Nah, penggunaan uang kertas ini kian hari kian berkembang dan tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, konsep uang ini mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-9 dengan menggunakan koin. Ketika itu setiap transaksi jual beli masih banyak dilakukan menggunakan emas dan perak yang dibentuk seperti koin. Nah, produksi koin pertama berasal dari dinasti Syailendra, kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-9 sampai abad ke-12. Selain koin, masyarakat juga menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Nah, manik-manik ini diproduksi oleh kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang kemudian tersebar hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu pada akhir abad ke-13, kerajaan Majapahit yang saat itu menerima kedatangan pedagang Cina menjadikan koin tembaga sebagai alat bayar. Nah, sekitar abad ke-17, orang-orang Eropa mulai datang ke Indonesia sembari membawa mata uang mereka masing-masing. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia jika mulai menggunakan mata uang bangsa kolonial itu. Lebih lanjut, tahun 1752 muncul uang kertas pertama setelah dibentuknya The Bank Koran dan Bank van Lening. Namun setelah VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda ini bangkrut, akhirnya Republik Batavia mengeluarkan mata uang mereka sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Nah, pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1942, Jepang yang waktu itu mulai menduduki Indonesia, dan ketika itu Jepang turut membawa mata uangnya sendiri dan membubarkan bank-bank bentukan kolonial Belanda termasuk the Java's Bank. Adapun mata uang yang dibawa Jepang adalah the Japan's Yen yang dengan satuan gulden ya, yang dikeluarkan pada tahun 1942. 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak menggunakan bahasa Indonesia bernama Dai Nippon dengan pecahan senilai 100 rupiah. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengambil kebijakan mengenai mata uang resmi yang berlaku sejak 1945 hingga sekarang. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan mata uang yang berlaku pasca kemerdekaan ada 3, yaitu uang The Java's Bank atau DJB, kemudian uang Hindia Belanda, dan yang ketiga adalah uang Jepang. Alasan diberlakukannya 3 mata uang ini karena Indonesia waktu itu masih belum memiliki mata uang sendiri. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mata uang Jepang yang ditetapkan mulai mengalami penurunan nilai sehingga tidak mampu lagi mengatasi kesulitan keuangan yang kala itu terjadi di Indonesia.
sebagai gantinya diberlakukanlah uang baru, yaitu mata uang Nika. Namun mata uang Nika ini ditolak oleh Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir. Karena apa? Karena sekutu dianggap sudah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan setelah itu pada bulan Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan mata uang baru yang disebut dengan Uang Republik Indonesia atau ORI. Dengan demikian, mata uang yang beredar pasca kemerdekaan Indonesia adalah ORI. Lalu, guna mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Perpres nomor 27 tahun 1965 tanggal 13 Desember 1964 diterbitkanlah uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Jadi itulah jawaban pertanyaan mengapa manusia menciptakan uang, juga bagaimana sejarah manusia mengenal alat pembayaran ini, yaitu terutama di Indonesia. Ya, 4 informasi lokal dan 1 informasi lifestyle sudah kami hadirkan ke ruang Anda di Ragam Kabar Berita Sore untuk edisi Selasa 14 Januari 2025. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oh ya, saya ini nih, ada yang gabung lagi, saya bacakan dulu ya. Tabi Uchiha di Gedung Muni, cerita yang menarik. Oke, terima kasih Tabi Uchiha ya. Oke, saya Ribut nih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.